Jadi nanti ceritanya kita ketemu, kemudian di sesi yang kedua nanti saya akan gali untuk ada kemajuan apa dan seterusnya gitu ya. Terus habis itu kita akan lanjutkan dengan outcome sesi ini. Apa kira-kira dari evaluasi seminggu ya. Anggaplah ceritanya kita memang janjian seminggu kemudian akan sesi lagi gitu. Ya. Yes. Gimana? Oh aman. Nggak ada insiden. Oke, kita mulai ya teman-teman yang Bu Teni ya. Oke, Bu Teni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini kayaknya hari ini pagi ini nggak terlalu sibuk Bu ya? Nah. Soalnya sempat bunga-bungain jilbab gitu. Lumayan. Iya, garis-garisin baju gitu ya. Oke, Bu Teni, kita udah seminggu ya, kurang lebih seminggu lah ya kita ketemu di sesi yang sebelumnya. Outcome-nya waktu itu Bu Teni pengen ujungnya ya pengen punya kebiasaan sholat tahajud setiap hari dan targetnya nanti adalah di bulan Januari itu bisa 40 hari gitu ya. Ini baru seminggu. Nah, gimana Bu perjalanan seminggunya, latihan ritualnya? Alhamdulillah bolong 1. Bolong 1. Oh, oke. Bolong 1. Iya. Ya, maksudnya gimana tuh? Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini Jumat ya. Waktu itu kita mulai Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 1, 2, 3 berhasil. 4 bolong. 5 berhasil. Bolongnya tuh maksudnya bolong dalam ritualnya tapi tetap tahajud atau dua-duanya enggak atau? Sejujurnya ritualnya enggak ada yang berhasil. Oh jadi seminggu ini enggak ada? Saya kan rencananya ritualnya itu adalah meditasi maghrib gitu kan. Nulis gitu kan, meniatkan dalam hati, terus membuat poster itu, terus menulis di Google Calendar. Apalagi ya? Meminta teman, berdoa, meminta teman untuk mengingatkan berdoa gitu kan. Nah kalau berdoanya saya dalam hati aja, tapi yang sisanya yang lain nggak saya kerjakan. Tapi tahajudnya berhasil. Ya. Oke, jadi situasinya adalah ujung tahajudnya berhasil, so far bolong 1 aja ya sampai hari ini. Meskipun ritual yang direncanakan minggu lalu itu tidak dikerjakan atau belum dikerjakan. Oke. Nah kalau Ibu melihat situasi ini gimana? Ya membingungkan ya. Mungkin salah satu perkiraan karena itu dianggap sepele dan nggak penting-penting amat gitu ya. Ritualnya. Yang penting kan tujuan akhirnya. Ya. Jadi yang misalnya niat meditasi 5 menit itu kan agar saya menyiapkan otak saya untuk sholat gitu kan. Nah jadi yang terpikir saya masih scrolling tapi lebih sadar. Oke. Jadi scrollingnya masih terjadi ya. Tadinya kan mau diganti dengan ritual ya. Iya, scrollingnya masih terjadi tapi nggak kebablasan gitu. Itu bedanya. Ya, jadi mungkin kayaknya berkurang. Misalnya biasanya lihat sampai 20 gambar video misalnya. Nah, kemarin mungkin cuma 8 sampai 10. Separohnya gitu ya. Oke, dan tapi berhasil untuk bisa sholat tahajud, berhasil. Meskipun ritual yang direncanakan belum dijalankan. Belum dilaksanakan. Oke. Nah, Ibu melihat situasi ini gimana perasaannya? Oke atau enggak oke atau gimana? Ada kekhawatiran. Kekhawatirannya takutnya besok-besok nggak sholat tahajud karena rencana ritualnya belum dijalani. Oke, ada kekhawatirannya. Ini seminggu ini berjalan tapi nanti ke depannya gimana gitu ya. Oke. Tapi ngelihat bahwa seminggu ini Ibu berhasil bolong 1 compare to yang lalu gitu gimana? Alhamdulillah banget, bersyukur. Ya, saya di grup WA itu sebelumnya kan ada di kelompok renovasi dalam tanda kutip. Renovasi.
Apa tuh renovasi, Bu? Jadi kelompok orang-orang yang belum bisa konsisten. Yang masuk renovasi itu yang dalam seminggu kolomnya 3 kali. Ya. Sekarang nggak masuk situ. Sekarang udah keluar dari kelompok renovasi. Ya. Kalau sampai lebih dari 3 berarti mungkin reparasi ya, Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya udah enggak. Oke, sip. Jadi alhamdulillah ya, meskipun ritual yang tindakan belum jalan, tapi bahwa kenyataannya bisa hanya bolong 1 ya, keluar dari kelompok renovasi, itu Ibu syukuri ya. Oke, baik. Nah, kalau Bu Teni melihat seminggu kemarin ya, apa kira-kira pembelajaran yang bisa Ibu ambil? Pembelajaran dari yang saya lakukan kemarin ya. Pembelajarannya ya, kalau niat itu memang betul-betul penting ya, dan bukan cuman di mulut. Jadi dari sebetulnya saya sering bicara sama teman itu mah tergantung niat gitu kan. Cuman ya memang niat itu perlu didalami ya. Perlu diperdalam. Jadi seperti kita mau berangkat naik pesawat jam 6 misalnya, kan kita harus, kalau saya dari Depok itu saya harus bangun jam 2 misalnya. Meskipun misalnya saya baru bisa tidur jam 11 ya jam 2 saya bangun. Kalau betul-betul niat mau dan ada pikiran-pikiran, misalnya kalau saya nggak bangun, saya nggak bisa terlambat naik bis, ya jelas terlambat naik pesawat. Dan ya banyak pikiran-pikiran lain yang di kepala kita itu udah tertanam sangat penting, dan kalau dilewatkan resikonya besar. Artinya niat itu sesuatu yang penting dan perlu didalami. Maksudnya, ini koreksi saya ya, apakah maksudnya itu yang mungkin menyebabkan tetap bisa tahajud meskipun ritualnya belum jalan gitu? Oke. Apa lagi, Bu, pembelajarannya? Pembelajarannya, meskipun kalau sudah punya rencana, meskipun tidak bisa dilakukan 100%, tapi paling tidak ada perubahan. Ya, seperti tadi yang tadinya scrolling 20 gambar, sekarang bisa berkurang jadi setengahnya. Belum sempurna, tapi paling tidak ada progres, perbaikan. Itu sesuatu yang Ibu dapatkan ya, Apalagi? Apalagi? Saya jadi berpikir lagi tentang beberapa hal yang ingin saya perbaiki. Gimana tuh? Misalnya nih, yang waktu bolong itu sebetulnya saya tidur cepat ya. Tidur cepat, jadi terbangunnya lebih cepat. Jadi kalau biasanya misalnya bangun jam 2:30 atau jam 3 itu, ini jam 1:30 udah terbangun. Nah, cuman sekali lagi saya menyepelekan. Menyepelekan itu kayaknya masih terlalu dini gitu ya. Nanti aja gitu kan, procrastination itu. Procrastination. Jadi akhirnya saya tidur lagi dan akhirnya kebablasan bangun jam 5. Jadi sebenarnya di hari itu tidur lebih cepat, tapi efeknya bangun lebih cepat, malah menyepelekan. Terbangun tapi tidak bangkit dari tempat tidur. Jadi itu yang sering menjadi masalah adalah itu. Oke. Apa tuh poin pembelajarannya? Jadi belakangan setelah belajar macam-macam itu kan, kalau saya misalnya lagi males, saya biasanya memikirkan kenapa saya harus bangun misalnya gitu kan. Nah, jadi ya itu kan hidup proses ya, pembelajaran. Jadi kayak tadi itu karena mungkin tidur itu enak dan merasa masih punya waktu ya, seperti pada saat kita dipanggil untuk sholat, dan kalau kita nggak ingat mati nanti aja gitu kan ya.
Nah jadi waktu bolong itu juga gitu Ya. kan, nanti aja gitu. Padahal sebetulnya kalau pikiran saya mengingat mati misalnya, bagaimana kalau ternyata saya mati jam 1:15 gitu. Iya. Saya terbangun jam 1:30, nggak sempat sholat tahajud gitu kan, sayang banget terlewat melakukan satu amal kebaikan. Nah pada saat saya terbangun itu nggak kepikiran, cuman dari kejadian itu saya sekarang mendapat insight baru kan, seperti ini kan. Jadi besok-besok nggak boleh ditunda lagi. Bangun jam berapapun langsung bangun, jangan jangan ditunda-tunda. Oke, itu poin pembelajaran dari kejadian sekali itu ya. Jadi karena disadari ada pikiran gitu ya, nanti aja menunda gitu. Nah, ini yang berarti pikiran barunya adalah kalau itu terjadi lagi ya, maka ya jam berapapun sebaiknya ditunaikan gitu ya. Oke, baik. Jadi tadi coba tangkum Bu ya pembelajarannya. Pertama adalah ya paling tidak ada progres gitu ya. Kemudian niat itu sesuatu yang penting ya, perlu didalami. Dan tadi bahwa berarti kedepannya ya jam berapapun terbangun sebaiknya ditunaikan gitu. Apa lagi Bu? Pembelajarannya masih ada nggak? Itu ya 3 poin itu. Oke, nah dari sini Bu, kira-kira di sesi ini apa hal berikutnya yang Ibu pengen diskusikan? Ini saya agak ragu apakah yang saya inginkan ini terlalu sepele atau gimana? Bagaimana caranya saya bangkit dari tempat tidur? Bagaimana caranya bangkit dari tempat tidur? Oke. Berarti ini tidak lagi membahas soal ritualnya. Ini mau ngomongin berarti pada saat sudah bangunnya. Iya. Karena kan tadi kalau bicara hasil memang lumayan tercapai, tapi rencana minggu lalu yang ritualnya kan belum dilakukan. Kita nggak mau bahas itu, mau ganti arah gini atau gimana? Banyak keinginannya. Kembali ke ritual aja mungkin ya. Itu masih penting Bu? Karena kalau bangkit dari tempat tidur kan sebetulnya kayak tadi saya bisa mencoba menggali pikiran kenapa saya harus bangun gitu ya. Nah yang ritual tadi itu sekarang saya kepikiran mau menggabungkannya dengan keinginan yang lain kalau boleh. Oh gimana tuh? Jadi saya kan sebetulnya pengen menulis buku juga. Selama ini kan meditasi 5 menitnya belum terlaksana dan dari dulu menuliskan saya berkali-kali ikut sesinya Mas Teddy tentang menulis kan. Ada dapat insight dari sesi yang mana, terus saya nulis gitu kan, meskipun cuma 1 paragraf. Tapi biasanya cuma berhasil 3 hari. Habis itu nggak dilanjutkan lagi. Nah, biar saya nggak overwhelmed dengan terlalu banyak rencana, digabungkan aja ini. Jadi ritual 5 menitnya mau saya pakai untuk tetap niatnya untuk sholat tahajud, tapi itu saya jadikan sebagai latihan untuk menulis. Oke, jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan sedikit, Ibu masih menganggap ritual yang direncanakan minggu lalu ini sesuatu yang penting, gitu ya, karena tadi masih ada kekhawatiran juga kalau nggak pakai ini apa ya nanti sustain gitu ya, gitu ya. Nah, cuman kebetulan menemukan sebuah ide bahwa ritual ini sebenarnya sekaligus bisa menjadi kayak semacam cara buat mencapai tujuan lain gitu. Ya, prosesnya menulis itu. Oke, ritualnya saya coba inget-inget Bu ya. Jadi kalau saya nggak salah ingat 5 menit. Jadi sebelum tidur letakkan handphone. Kemudian 5 menit itu semacam menulis gitu. Menulis jurnal refleksi begitu. Ya, kalau kemarin kan 5 menitnya untuk
ngapain, kenapa saya harus bangun sholat tahajud. Nah, mungkin bisa diawali dari situ dulu. Oke, jadi nulisnya terkait dengan sholat tahajud. Ya. Oke. Nah, kemudian habis itu berdoa. Ya. Nah, kemudian baru tidur. Ya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini tindakannya kan udah lumayan spesifik ya, ya. Bu Teni ya. Kalau menurut Bu Teni, ini akan Ibu pasang target berapa banyak atau berapa kali sehingga Ibu anggap ini berhasil? 40 kali lagi. 40 kali. Ya. Jadi kalau Ibu berhasil 40 kali ya. Tanpa putus gitu, ya. Maka ini akan berhasil gitu ya. Nah, kira-kira Ibu pengen achieve 40 kalinya itu di kapan? Di 1 Januari 2024. 1 Januari 2024. Jadi masih sama dengan yang lalu ya. Jadi ada target sholat tahajudnya 40 hari, yang di malamnya sebelumnya juga sekaligus Ibu berhasil menjalankan ritualnya 40 hari gitu ya. Oke, baik. Mari kita coba simulasikan ya Bu Teni ya. Jadi saya nggak tahu Ibu Teni mau mikirin di mana ya, apakah mulai malam ini di hotel atau setelah pulang nanti di rumah. Ibu mau pilih di mana kira-kira. Kemudian coba disadari ini udah menjelang jam tidur. Kemudian Ibu sudah mau mulai nih meletakkan HP, mau bersiap-siap menuliskan refleksi tentang sholat tahajud, mau berdoa. Nah, sadari dulu Bu, yang kemarin itu kok nggak dilakukan. Kira-kira kalau Ibu sekarang mikir mau melakukan itu yang kerasa apa? Pada saat tidak melakukan. Pada saat tidak melakukan, saya merasa saya niat sholat tahajud saya sudah cukup. Cuman ya saya berniat untuk sholat tahajud nanti malam. Ya Allah, mohon bangunkan saya agar bisa sholat nanti malam. Udah cukup, rasanya seperti itu. Itu bagian dari doa itu bukan sih Bu? Yang aktivitas keduanya sebenarnya? Ya, yang keduanya kan doa. Nah, sebelum doa kan saya harusnya betul-betul meniatkan biar dalam itu kan. Nah, ya. Jadi itu kan tidak saya kerjakan. Harusnya kan saya betul-betul tidak melakukan apa-apa. Fokus menggali kenapa saya ingin bangun sholat tahajud gitu kan. Nah, kenapa saya tidak melakukan 5 menit meditasi itu? Karena saya merasa saya sudah niat. Karena sudah merasa itu sudah niat, sehingga aktivitas 5 menit ini kalau Ibu coba pikirkan mau melakukannya ya saat ini di malam hari menjelang itu apa yang kerasa? Iya, rasanya berat ya. Berat? Gitu ya? Iya, rasanya berat. Baik. Pada saat Ibu ngerasa oke, berarti supaya bisa melakukan ya, anggaplah kita agak berimajinasi sedikit ya. Iya. Jadi ada satu titik ya di bulan Januari gitu Ibu sudah berhasil ya. Sehari, 2 hari sampai hari ke-40. Apa perasaan yang kemungkinan akan berbeda? Kalau sudah berhasil saya merasa senang. Merasa ringan. Setelah berhasil, pikirkan Ibu berhasil aja melakukannya. Coba ya, imajinasi dulu ya. Ibu pikirkan ini tiba-tiba ini lagi mau tidur. Terus Ibu bisa aja melakukannya, naruh handphone, kemudian nulis, kemudian doa, kemudian tidur. Ini berhasil aja. Kira-kira yang dirasain apa yang beda? Rasanya ringan dan tenang. Ringan dan tenang. Ya. Jadi saat ini berat ya. Nantinya akan ngerasa ringan dan tenang. Ya. Oke, baik ya. Sekarang kita coba eksplorasi sedikit ya, Teni ya. Pada saat situasi Ibu ngerasa
berat ya, makanya nggak dilakukan. Padahal kenyataannya ibu juga masih bisa scroll gitu ya. Yang ini agak berat. Itu apa yang ada di pikiran Bu Teni tentang aktivitas ini? Saya harus duduk. Tadinya kan saya tidur. Kalau mau nulis kan harus duduk ya. Saya harus duduk. Iya. Ada apa dengan duduk? Kan badannya udah capek. Oh kan udah capek, jadi harus duduk. Terus ada apa dengan itu? Jadi berat, jadi males. Jadi ngerasa malas beratnya karena berpikir harus duduk. Padahal badannya udah capek. Ibu yang berpikiran begini, kalau disadari ya Bu Teni ya, itu Bu Teni yang seperti apa? Yang tidak konsisten. Bu Teni yang tidak konsisten. Karena kemarin kan udah niat mau melakukan. Teni yang tidak konsisten. Dan Bu Teni yang berpikir badan udah capek nih, harus duduk. Saya orangnya yang konsisten. Itu Bu Teni yang kalau dipikir-pikir punya niat apa sebenarnya terkait dengan aktivitas ini? Yang mana tuh? Aktivitas nulisnya sebenarnya punya niat apa? Belum dikerjain, ngerasanya harus duduk. Kembali ke niat awal tadi itu. Nggak, pada saat belum mengerjakan ini, masih ngerasa berat ini tuh sebenarnya niat. Yang dipikiran tuh apa gitu niatnya? Niatnya pengen tidur. Pengen tidur aja. Iya. Jadi karena niatnya pengen tidur aja, pengen berbaring, melihat diri juga orang yang konsisten, dan akhirnya melihat situasi aktivitas ini kok jadi harus duduk, padahal badan udah capek gitu ya. Iya. Berarti ini kalau pikiran ini masih dipegang, mungkin kerasa ringan nggak? Enggak, makin berat. Makin berat. Mau diapain pikirannya? Pikirannya mau diganti. Diganti ya? Beneran? Ya beneran, insya Allah. Yakin? Yakin. Oke. Kita simulasi dikit ya. Saya nggak tahu Bu Teni, kalau saya sebutin tadi ya pikirannya Bu Teni, terus mau kayak diimajinasikan pikiran itu berbentuk ya, seperti sesuatu, bentuknya apa, coba ya. Jadi saat ini kondisinya Bu Teni merasa berat mengerjain ritualnya, merasa berat karena berpikir bahwa harus duduk, padahal badannya udah capek. Ya saya memang orang yang nggak konsisten sih, dan saya pokoknya sebenarnya pengen tidur. Nah, semua pikiran ini kalau dibayangkan menjadi sesuatu apa Bu? Kayak batu besar yang menghambat pada saat saya mau keluarin mobil dari rumah. Jadi mau keluar mobil rumah ada batu besar yang menghambat. Oke. Nah sekarang kan Ibu tadi mengatakan pengen ya harus dibuang dong. Batu besar yang menghalangi Ibu mau keluar mobil dari rumah ini enaknya diapain? Enaknya dihilangkan. Pakai apa Bu? Pakai ganti pikiran saya sendiri. Apa? Saya ingatkan kembali tujuan saya pada saat jadi nenek-nenek. Gimana tuh? Jadi saya selalu memikirkan apa yang akan saya lakukan kalau saya udah umur 70 tahun misalnya, gitu kan. Apa yang ingin saya dapatkan, dan saya itu selalu teringat Mas Aji. Saya pengen punya banyak buku seperti Mas Aji. Saya pengen menjadi seorang ahli yang nggak perlu susah-susah cari kerja, tapi orang nyariin saya. Oke. Dan untuk misalnya untuk bisa bikin satu buku aja, itu kan ritualnya harus dari sekarang. Malah mungkin udah telat. Iya.
Oke, nah kita cobain ya, Bu Teni ya. Tadi Bu Teni mengatakan bahwa hal ini seperti batu yang menghalangi waktu mengeluarkan mobil. Nah, kalau Ibu Teni pikirkan ya, Bu Teni memikirkan bahwa kalau sampai usia 70 tahun, saya pengen punya buku, ya, dimulai dari ritual ini tiap malam. Nah, pada saat Ibu memikirkan hal ini sekarang, itu dalam bayangan Ibu batunya gimana? Hilang. Langsung hilang? Iya, simsalabim. Serius, langsung hilang. Simsalabim langsung hilang. Iya. Terus yang kerasa apa Bu sekarang? Yang kerasa ringan. Ringan. Ada pikiran lain sih. Apa tuh? Kan nulisnya cuma 5 menit. 5 menit itu sebentar banget. 5 menit sebentar banget. Malah kurang. Tapi kan pengen tidur. Kan saya mau melatih ritual dulu. Biasanya kalau teringat visi masa depannya lebih penting, kayak kemarin waktu latihan sama Teh Anissa itu, saya kan lagi sakit kepala. Awalnya nggak mau on cam, mau sambil tiduran aja. Tapi Teh Anissa nggak ada temannya. Saya paksakan, oke sama saya aja, ayo. Setelah lanjut sampai selesai sakit kepala saya hilang. Oke. Ya. Menarik ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita cobain ya, Bu ya. Jadi kan cuma 5 menit juga itu pikiran barunya ya. Oke, baik, Bu. Sekarang kita cobain pikirkan Bu Teni bersiap-siap tidur. Udah naruh handphone. Kemudian berarti posisinya duduk ya? Belum di tempat tidur itu saya. Belum di tempat. Ya, saya taruh handphone. Berarti nggak bisa tiduran langsung ya, duduk ya? Iya, saya mau nulis di laptop aja. Oke, baik. Jadi taruh handphone. Ibu pikirkan dulu berarti ya? Pikirkan. Sebentar. Jadi saya masih punya alternatif di kepala saya. Boleh nggak? Boleh. Apa tuh? Jadi kan nulisnya bisa di laptop, bisa juga sebetulnya di HP. Jadi kalau di HP itu sebetulnya ada cara nulis yang ringan, ya. Jadi saya tuh tahu caranya menulis dengan mulut. Oke. Pakai voice ya. Iya. Oke, baik. Itu oke buat Bu Teni? Sebetulnya itu membantu tadi kalau misalnya saya lagi capek, pengen tiduran kan bisa aja sebetulnya. Oke. Mau itu yang mau dipikirkan? Caranya? Iya, apa di pikiran saya bisa tergantung badan ya. Kalau misalnya lagi seger di depan laptop oke. Kalau lagi capek ya pakai voice note aja gitu. Oke, baik. Kita coba ya. Jadi di menjelang tidur, di tempat Ibu menjelang tidur dimanapun Ibu mau pikirkan, handphonenya. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah Ibu mau nulis pakai laptop. Berarti handphone ditaruh dulu. Kemungkinan kedua adalah Ibu kerasa agak capek sehingga mau pakai handphone. Setelah nulis. Berarti ada 2 kemungkinan. Boleh lah ya pikiran, karena ritualnya sebenarnya intinya sama. Pikirkan mau milih yang mana saat ini. Lalu berarti perlu mengingat-ingat ya, di usia 70 tahun pengen punya buku karya, kemudian tidak berpikir untuk mencari tapi orang yang mencari, begitu ya. Dan pada saat Ibu meniatkan ini sebenarnya apa yang kemudian terpikir tentang dirinya Bu Teni? Bu Teni ngelihat dirinya jadi bagaimana nih kalau begini nih? Saya orang yang bagaimana nih yang punya niat untuk punya buku gitu di usia 70 tahun nih. Berarti sekarang Ibu perlu melihat diri sebagai orang yang bagaimana? Seorang yang berkualitas. Berkualitas. Iya. Pinter. Ya, memiliki keahlian ya. Punya keahlian. Memiliki keahlian dan bijaksana. Nah, rasain Bu. Saya pengen punya buku berkualitas, pinter, bijaksana. Nah, orang yang seperti ini Bu, melihat aktivitas ritual 5 menit sebelum tidur itu sebenarnya aktivitas yang bagaimana kalau gitu sebaiknya?
Maksudnya? Kan kalau sebelumnya kan melihat aktivitas ini sebagai ya saya kan capek, males ya. Kalau sekarang nih ibu yang seperti ini melihat aktivitas itu bagaimana? Aktivitas itu adalah aktivitas yang sebetulnya ringan ya. Sebetulnya ringan tapi penting. Ringan tapi penting. Ya. Sebetulnya ringan dan penting kan tidak berlawanan ya. Jadi ringan dan penting. Ringan dan penting ya. Oke. Ringan. Yang ringan dan penting. Oke. Coba Bu rasain ya. Umur 70 tahun. Ya. Ibu punya buku. Ya. Dan melihat diri sebagai orang yang berkualitas, ya. Pinter, bijaksana. Ya. Aktivitas ini adalah aktivitas yang ringan dan penting, ya. Karena hanya 5 menit. Ya. Dan ini semua adalah sebenarnya ritual menuju surga juga untuk persiapan sholat tahajud. Ya. Refleksinya sekaligus. Ya. Nah, pada saat ibu memikirkan ini semua, yang ibu rasain apa? Ada sedikit semangat. Sedikit semangat. 1 sampai 10 berapa semangatnya? Semangatnya di 1 rendah 10 tinggi. 6. Cukup nggak? Kurang. Butuhnya berapa? Butuhnya 9. Nah, dari 6 ke 9 apa yang kurang? Apa yang perlu ditambahkan? Belum kepikiran. Seandainya, saya nggak tahu ibu pernah nggak ngerasain pengalaman semangatnya 9? Waktu bangun mau latihan sama Kak Adis. Oke. Coba diingat-ingat ya. Diingat-ingat Bu Teni punya semangat 9. Ya, coba diingat-ingat punya semangat 9, hadirkan sekarang semangatnya. Itu apa yang ada di pikiran yang berbeda? Waktu itu saya berpikir saya harus latihan. Belum tentu besok bisa lagi. Terus meskipun saya mungkin cuma jadi observer, paling tidak saya ikut mendengarkan. Terus waktu saya bilang, aduh katanya Bu ini juga mau jadi observer. Oh ya sudah, kasihan Teh Anissa udah sama saya aja. Kalimat ini kalau dikontekskan ke situasi buat nulis, kira-kira jadi gimana Bu? Saya bisa mengasihani diri sendiri. Gimana tuh? Kasihan amat sih udah ngeluarin duit banyak-banyak belajar macam-macam kok nggak ada hasilnya. Coba ya dirasain Bu ya. Coba ngomong begitu ya. Jadi lagi mau ritual ya mau menjalankan. Pas dirasain semua pikirannya ada di 6. Biar 9 Bu Teni mikir barusan. Yuk kita ingat-ingat. Kasihan banget sih Teni udah belajar macam-macam tapi nggak kelihatan, nggak maju-maju gitu. Nah coba. Tapi kayaknya itu kurang ini ya. Kurang. Lebih enak ngedenger ini ringan kok cuma 5 menit. Cobain Bu, cobain. Yuk jadi lagi 6 nih semangatnya. Terus mikir, ini ringan kok cuma 5 menit. Coba. Iya ini ringan kok cuma 5 menit. Gimana? Naik jadi 7. Coba Bu disadari perasaan semangat yang 7 ini itu sensasinya di tubuh, kerasanya di bagian tubuh yang mana? Di dada. Seperti apa gerakan rasanya? Terasa jantung berdebar-debar. Berdebar-debar ya. Di tengah dada sini ya. Pengaruh karena ada yang lagi senang di bawah ya. Apa? Iya di sini. Jadi seperti berdebar. 7 ini seperti ada berdebar. Ada seperti secercah cahaya di dalam diri. 7 ya. Oke. Saya mau ajak Bu Teni kalau kira-kira dia jadi 9 saat ini. Itu cahayanya akan Ibu buat bagaimana? Besar. Coba Bu.
Dipikirkan dia cahayanya membesar dari tengah. Ya. Membesar dia ke arah mana? Menyebar seperti matahari terbit. Menyebar seperti matahari. Berarti di luar tubuh Ibu ya? Di dalam tubuh menyebar seperti matahari terbit. Coba dirasain Bu. Dirasain, menyebar terus nyebar gitu ya. Naik jadi berapa sekarang? Jadi 8. Sebarin lagi Bu. Sebarin lagi terus sampai jadi 9. Udah bisa. Coba diinget-inget rasanya Bu. 9 nggak begini rasanya. Ini caranya. Ya, pikirkan semua ini. Saya pengen punya karya di umur 70 tahun. Saya orang yang berkualitas, pintar, bijaksana. Ini ringan, cuma 5 menit. Ini semua adalah aktivitas ritual menuju surga. Rasain. Gedein, sebarin ke seluruh tubuhnya. Gimana? Ringan ya? Coba dipertahankan perasaan ringannya, lalu kemudian pikirkan Bu, malam ini, semalam Ibu pakai ini akses ringannya. Besok malam, hari ketiga, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin kadang-kadang bolong, besoknya lagi. Terus sampai di bulan Januari, sehari, 2 hari, 3 hari, terus 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Gimana rasanya? Rasanya saya membayangkan udah ada 40 tulisan. 40 tulisan. Oke. Berarti ini kira-kira gimana kata Ibu? Situasi ini oke? Situasi ini Perasaan ini oke? Ya. Mulai. Apa kira-kira yang nanti akan Ibu lakukan secara real? Sebelum tidur saya akan nulis dulu, baru taruh HP di jalan. Tapi ada 2 kemungkinan tadi kan? Yang mau pakai HP atau mau pakai laptop? Ya saya lagi memikirkan sebetulnya penting nggak sih naruh HP jauh-jauh gitu tuh. Cuma saya ingat tentang radiasi HP ke otak kayaknya penting. Jadi mendingan pakai laptop? Enggak, maksudnya memang harus meletakkan HP 2 meter sebelum tidur. Oh itu tetap sama ya. Berarti kalau pakai HP nulisnya lagi capek ya setelah itu baru ditaruh. Oke. Itu yang mau dilatih ya. Oke. Ada kemungkinan penghambat? Lupa. Ya, lupa yang barusan diingat-ingat rasanya dan diingat-ingat tujuan akhirnya. Kalau gitu biar nggak lupa atau biar ingat apa yang bisa diantisipasi. Bikin resume ringkasan apa yang barusan diceritakan. Jadi barusan tuh ini ya diskusi ini ya. Ya, diskusi ini ditulis. Sebetulnya dari kemarin itu udah terpikirkan sih saya mau misalnya print foto saya, nulis di buku jurnal. Ya. Fotonya foto Teni yang tua. Oke. Diedit gitu ya yang tua. Iya kan ada tuh banyak foto editor yang bikin kita tua. Iya. Nah, jadi umur 70 tahun tersenyum. Kalau perlu ada gambar bukunya. Buku-bukunya. Iya, buku-bukunya. Iya. Terus apa namanya? Di bawahnya ditulis saya mau menulis 5 menit ke depan sebagai tangga pertama. Oke, saya gambar tangganya. Tangga pertama menuju bukunya. Oke, itu yang mau dilakukan ya. Kapan mau dilakukan Bu?
menggambar di buku tangga. Di bawahnya langkah pertama menulis 5 menit sebelum tidur, di atasnya ada gambar buku dan foto saya yang udah tua 70 tahun. Kapan mau dilakukan ini? Nanti jam sesi istirahat. Istirahat siang nanti. Ya, Oke, lakukan ya. Berarti Ibu akan sharing kurang lebih gambarnya, tulisannya. Boleh. Gitu ya. Oke, baik. Oke, Bu Teni, ini kira-kira yang Ibu pengen dapat tadi? Ya. Oke. Berarti sesi kita bisa dibilang selesai? Selesai. Oke. Terima kasih Bu Teni. Terima kasih.